kali ini saya mau mereview bus ini karena apa? Ada yang unik teman-teman ya. Nih, ada layar di sini teman-teman. Ini layar apa? Buat teman-teman yang nggak tahu ya, yang nggak tahu saja ya, ini adalah spionnya hilang nih. Ini siapa yang nyuri? Ayo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Baston Hitam Channel. Oke teman-teman, kali ini saya berada di dalam bus ya. Bus dari PO Eurostar Ungaran teman-teman. Dan kali ini saya mau mereview bus ini karena apa? Ada yang unik teman-teman ya. Nih, ada layar di sini teman-teman. Ini layar apa? Buat teman-teman yang nggak tahu ya, yang nggak tahu saja ya, ini adalah layar pengganti spion teman-teman. Karena spionnya hilang. Jadi karena keunikannya di situ, saya tertarik untuk mereview bus ini teman-teman ya, yang dimiliki oleh PO Eurostar Ungaran. Dan ini saya berada di kemudi bus dari Eurostar yang ini pakai karoseri Laksana SR3 Hadi Prem teman-teman, yang biasa ya, karena Ultimate R itu yang belum keluar di tahun 2023, karena Ultimate R itu keluarnya di tahun 2024 teman-teman ya. Oke, mari kita review teman-teman bersama saya Baston Hitam Channel. Oke teman-teman, kita review ke bagian eksteriornya dulu ya. Nah, inilah penampakannya ya. SR3 teman-teman berarti sudah mengenalnya, tapi ini tahun 2023 ya. Jadi pastinya ada yang tidak baru karena sebelum facelift teman-teman ya. Nah, teman-teman sudah lihat ya, nih spionnya hilang nih. Ini siapa yang nyuri? Ayo. Tapi ini bukan hilang teman-teman, ini itu sudah diganti dengan kamera ya. Tadi teman-teman sudah lihat di dalam itu ada layar ya. Nah, itulah untuk melihat kondisi di luar, kita bisa lihat dari layar yang ada di pilar depan teman-teman ya, kanan ataupun kiri. Itu untuk driver. Nah, ini pakai karoseri Laksana SR3 HD Prem yang sebelum facelift, dan ini pakai sasis Mercy 1626L yang pastinya Euro 4 dan air suspension teman-teman ya, yang dimiliki oleh PO Eurostar Ungaran. Oke, kita langsung geser aja teman-teman dari depan ya. Dari depan ini penampakannya seperti ini teman-teman ya. Untuk bus ini julukannya Auralendra. Nah, ini julukannya Auralendra teman-teman. Ini berwarna abu-abu, kalau saya bilang agak kecoklat-coklatan mungkin. Nah, untuk tampilan livery depannya polos sekali ya, biasa saja. Untuk aksesoris yang disematkan, saya rasa aksesorisnya nggak begitu banyak. Ini cuma hanya ada running text satu ini, bahkan ini pendek teman-teman, mungkin nggak ada 1 meteran atau 1 meter. Untuk di bagian atas saya rasa juga polos. Tapi karena ini banyak teknologi yang disematkan ya, seperti spionnya itu yang sudah diganti pakai kamera. Ini sepertinya di depan sini ada seperti dashcam teman-teman. Ini di atas bendo nih, atau di bendonya teman-teman, di sini ada dashcamnya. Nah, ini ada logo Mercy ya. Dan untuk perbedaan sebelum facelift itu berada di sebelah bawah sini ya. Kalau yang facelift itu di bawah sini tuh ada DRL seperti ini, plus juga ada sen runningnya ya, atau juga di sini ada 2 lampu lah di sini teman-teman. Fog lamp juga ada di sini, atau lampu kabut. Untuk headlampnya dari SR3 ya seperti ini teman-teman ya, kurang lebih
sama seperti yang baru ya. Sepertinya juga yang ini lama itu warnanya masih putih, kalau yang baru warnanya biru teman-teman. Oke, penampakan depannya ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, kita bisa pindah ke bagian yang lain teman-teman. Oke teman-teman, kita pindah ke bagian sebelah kanannya ya. Nah, liverynya seperti ini. Kalau dari samping ya, dari samping ini banyak sekali gambar-gambar, ada reog, ada ondel-ondel Betawi, dan banyak sekali tarian-tarian teman-teman. Tapi saya nggak begitu tahu, silahkan teman-teman lihat sendiri dan komen mungkin ya. Untuk tulisan-tulisan di sini ada tulisan bus pariwisata ya. Untuk dari Eurostar itu berada di sebelah sini teman-teman. Untuk PT-nya PT Kaisa Rossi ya. Dan ini ada kontak personnya, silakan dihubungi, dan ada IG-nya Eurostar.trans. Ini Crash 004, berarti kurang lebih kayaknya ini bus yang keempat teman-teman. Totalnya ada berapa nanti saya akan cari tahu. Untuk di bagian kaki-kaki saya rasa ini masih standar peleknya kayaknya ya, karena ini kotor jadi nggak kelihatan apakah sudah diganti aluminium. Nanti saya akan tanya lagi teman-teman ya. Oke, untuk di bagian atas teman-teman ya, tuh Mercedes-Benz 1626L automatic transmission ya. Ini pakai Mercy 1626 yang automatic teman-teman, artinya matic nih. Nah, kerennya di situ juga teman-teman ya. Oke, kita sambil geser. Oh ya, kelewatan teman-teman, ternyata bus ini tuh sering ikut Jamnas tuh. Biasa di atas ada Road to Jamnas 2023 Jogja teman-teman. Jadi ini kemarin dipakai oleh Korwil Semarang ya, ikut Jamnas teman-teman tahun 2023. Oke teman-teman, kita sambil jalan aja ke bagian belakangnya karena busnya juga mau dimatikan ya. Kita langsung aja agak cepat. Oke, di bagian belakang seperti ini teman-teman, SR3 yang biasa seperti ini ya. Jadi kisi-kisi mesinnya ada di samping sini, kanan dan di kiri. Terus di bagian tengah sini teman-teman ya, ini sebelah sini teman-teman. Terus di sini ada kamera ya. Jadi kamera ini saya rasa juga bisa berfungsi sebagai dashcam teman-teman. Ada tulisan Eurostar, SR3 di sini, Mercy, dan untuk aksesorisnya di sini saya rasa tidak banyak. Mungkin hanya ini saja ya. Ini lampu blitz di bagian knalpot kiri yang tidak berfungsi, karena yang fungsi hanya di kanan dan di bawah. Untuk lampu kolong kayaknya berwarna biru kedip-kedip teman-teman. Dan pastinya lampu dari SR3 sudah full LED. Dan di atas teman-teman, di kanan dan di kirinya itu ada lampu Garuda namanya tuh, warna merah ya, naik turun teman-teman ya. Oke, kurang lebih penampakan seperti ini teman-teman. Kalau ini kayaknya nggak berfungsi sebagai sen ya, belum berfungsi maksudnya, karena sebelum facelift teman-teman. Oke, kurang lebih penampakannya seperti ini dari SR3 yang dipunyai oleh PO Eurostar. Oke teman-teman, kita review ke bagian interiornya langsung aja ya teman-teman ya. Oh ya, lewat teman-teman ya. Kurang lebih untuk di bagian sebelah kirinya hampir sama teman-teman ya. Untuk di atas itu seperti ada lampu warna biru ya. Wah, keren lagi nih teman-teman. Ini mohon maaf nih, kelihatan lagi. Itu ada nyepil kamera kecil tuh. Oh, ini malah seperti kamera 360 teman-teman. Ada warna birunya, ini namanya apa ya? Seperti kayak fog lamp ya teman-teman ya. Wajang ya sekali. Oke, langsung aja kita masuk teman-teman ya. Nah, ini masuk. Kita tadi saya sudah masuk ya. Di sini ada 2 kursi teman-teman, di sini untuk kernet ataupun juga panitia ataupun tour leadernya ya. Oke, saya duduk dulu teman-teman ya. Kembali ke duduk sini. Teman-teman, ini empuk loh. Berarti kursi dari pengemudi ini sudah diganti saya rasa. Biasanya tuh fix
nggak empuk mentul-mentul gitu, enggak teman-teman. Ini saya rasa sudah diganti ya. Ini transmisinya hilang di mana Mas Dayat? Transmisinya ini hilang karena ini transmisi matic teman-teman ya. Transmisi matic, jadi tidak ada pedal kopling ya. Ini transmisi matic yang secara spesifikasi hampir sama seperti 1626 yang manual ya. Dan ini punya cc sekitar 6374 cc dan tenaga sekitar 260 PS dan torsinya 950 Nm. Transmisi matic berapa kecepatan ya? Lupa saya teman-teman. Nanti saya akan sertakan ya untuk transmisi maticnya ya. Dan untuk panel instrumennya saya rasa di sini sama saja seperti yang manual teman-teman. Indikatornya sama saja, banyak lah. Dan untuk panel-panel tombol di sini kurang lebih seperti yang SR3. Di sini ada head unit Android ya. Di sini ada mixer atau buat karaoke yang sudah disematkan langsung di dashboard sini. Terus di sini ada lampu juga dari Laksana ya, namanya Legalet. Terus di bagian bawah sini kosong karena pengaturan AC-nya ada di sebelah sini teman-teman. Nah ini teman-teman untuk spionnya ya, sini ini berdiri ya teman-teman ya, berdiri ya. Ini seperti ini ada di kanan dan di kiri ya. Ini kalau saya rasakan visibilitasnya tuh menjadi sempit teman-teman, jadi sempit. Jadi saya nyetir kayak gini mungkin ya, kalau saya merasakan nyetir tuh jadinya sempit gitu. Ibarat tuh pandangan fokus saya bisa langsung ke depan aja, nggak usah ngelihat ke sini nih. Nah, dan di sini teman-teman ini ada apa namanya transmisinya ya. Nah, transmisinya di sini. Ini ada RND, jadi cuman itu saja transmisinya. Entah berapa kecepatan saya akan sertakan. Ada modenya. Ini mode apa ya? Apakah mode seperti eco, manual dan lain sebagainya ya. Ini ada monitor NN netral kemungkinan di sini. Jadi monitor kecil ini tuh nanti mengindikatorkan R mundur, di jalan, N netral. Dari ini ada tombol, saya rasa ini power window teman-teman. Ini power window saya rasa. Tadi saya lihat kayaknya bapaknya mencet di sini. Dan ini ada mainannya ya, ternyata basurinya teman-teman, ada basurinya. Wah mewah, basuri. Dan sepertinya banyak sekali kamera yang tadi saya sudah sebutkan. Saya rasa kamera itu juga bisa berfungsi 360 teman-teman ya. Mungkin langsung terkonek ke Android sini 360 nya teman-teman gitu. Oh iya, di atas ternyata ada 3 baris lampu strobo teman-teman. Di sini ada ray atau tirai. Dan untuk kursinya di sini pakai seat konfigurasi 22 ya. Ini pakai kursi siapa ini? Bentar saya lihat teman-teman, saya sepertinya sih nggak tahu lah. Kursinya seperti ini. Di sini ada armrestnya teman-teman ya. Ada armrestnya ya. Terus saya rasa di sini kayaknya nggak ada dispenser ya. Jadi nggak ada dispenser, tapi ada cup holder banyak untuk kursi yang di depan. Terus untuk fasilitasnya seperti TV ada di atas ini satu, terus di belakang ada satu teman-teman gitu. Oke, saya nggak usah masuk sampai ke dalam ya karena masih ada barang bawaan dari penumpang teman-teman. Saya rasa ini jumlahnya kurang lebih ada sekitar 50-an ya, 50-an, biasanya 50-an teman-teman. Oke, ini perbedaan dari yang Ultimate Air yang baru tuh di sini teman-teman. Yang bagian interiornya ya, sini ada kisi-kisi AC ya. Oke, kurang lebih segitu teman-teman untuk di bagian interiornya. Jadi sangat mewah sekali ini dan aman, nyaman, safety pastinya. Oke, mari kita keluar teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu saja ya review saya dari bus Eurostar ini ya, yang pakai karoseri Laksana SR3 Hadi Prem teman-teman, dan pakai sasis Mercy 1626 Matic ya teman-teman. Tadi bagaimana pendapat teman-teman ya setelah melihat review saya ya?
Dan kesimpulan saya rasa ini bus yang keren, walaupun mungkin kita lihat dari luarnya kok kayak nggak menarik gitu ya sekilas loh, tapi padahal kalau kita lebih detail lagi, nah spionnya hilang itu teman-teman. Harusnya itu jadi sebuah catatan, karena apa? Catatannya berarti bus ini penuh dengan yang namanya safety teman-teman ya. Tadi banyak sekali kamera-kamera yang disematkan seperti spionnya, terus kamera-kamera di sisi depan, belakang, samping ya, samping kanan kiri. Berarti artinya itu adalah tentang safety. Artinya bus ini sangat aman, nyaman, dan karena nyamannya pakai air suspension pastinya teman-teman ya. Ini yang dimiliki oleh Eurostar dari Ungaran teman-teman. Kalau kesimpulan saya seperti itu. Mungkin teman-teman punya kesimpulannya lain, silahkan aja komen di bawah teman-teman ya. Dan ada juga tadi mainannya ya, basuri. Dan untuk kenyamanan drivernya saya rasa enak sekali teman-teman, karena kursinya empuk, mentul-mentul gitu. Oke teman-teman, segitu saja review dari saya. Semoga ini bermanfaat, dan mungkin teman-teman ingin mencoba sewa bus dari Eurostar ini yang pakai karoseri Laksana. Oh ya, satu lagi teman-teman, mohon maaf. Jadi kamera yang disematkan tadi ya, yang di dalam itu, atau spionnya yang tidak ada itu ternyata dipasang oleh karoseri Laksana sendiri ya, bukan dipasang sendiri. Padahal kalau saya lihat tadi itu kok agak aneh. Oh ternyata setelah saya nanya, itu ternyata dipasang dari karoseri Laksana, tapi beli kamera sendiri gitu teman-teman. Jadi kemungkinan bisa juga ya, berarti kita beli kamera sendiri terus dipasangkan ke karoseri Laksana saat kita mungkin pesen unit dari karoseri Laksana teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share video ini. Mohon maaf ada salah kata atau kurangnya dari review saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.